Hari ini kita akan membahas analisis kinerja jalan perkotaan. Walaupun ini tampak lebih sederhana daripada kinerja sebelumnya, kinerja simpang tak bersinyal maupun bagian jalinan, namun nanti kita akan lihat ada beberapa bagian yang perlu untuk mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah mengenai tipe jalan. Nanti agar diperhatikan sebelum kita melakukan analisis kinerja ruas jalan, kita tetapkan terlebih dahulu tipe jalannya. Jadi jalan 2/2 UD adalah jalan yang terdiri dari 2 lajur, 2 arah bagi. Nah, seringkali ada pengertian yang mana kemudian lajur, yang mana kemudian jalur. Jadi sering ada pemahaman bahwa ketika dia 2 arah, maka yang arah misalnya ini ke selatan adalah 1 lajur, yang ke arah utara adalah 1 lajur. Ataukah yang ke arah utara itu 1 jalur, yang ke arah selatan itu 1 jalur. Nah, jadi penentuan antara lajur, yang mana jalur itu perlu diperhatikan. Jadi lajur ini adalah sesuai arahnya ya. Jadi pergerakan yang ke arah selatan itu adalah 1 lajur, pergerakan yang ke arah utara juga adalah 1 lajur. Nah, kira-kira apa permasalahan ya pada jalan 2/2 UD? Jadi tampak seperti hal yang biasa ya, ini adalah 2 lajur, 2 arah, tidak terbagi, berarti tidak ada median di dalamnya. Jalan 2/2 UD ini bisa jadi kita lihat juga nantinya adalah marka ya, marka di tengahnya. Marka di tengahnya apakah dia merupakan marka solid line atau marka berupa garis putus, tentu yang berbeda maknanya. Kemudian juga hal yang perlu kita perhatikan adalah lebar dari lajurnya. Seringkali jalan itu cukup lebar, memungkinkan untuk dibuat menjadi 4 lajur, 2 arah, tetapi markanya adalah jalan 2/2 UD. Sehingga ini merupakan posisi yang di area abu-abu. Maksudnya area abu-abu ini adalah ketika kita menganalisis berdasarkan grafik maupun ketentuan untuk jalan 2/2 UD, kemudian kita menganalisis derajat kejenuhannya, sehingga di sanalah yang kemudian kita temukan seringkali permasalahan. Bila kita tinjau sebagai jalan yang cukup lebar, ketika kita tinjau sebagai jalan 2/2 UD, itu dia akan over capacity. Jadi derajat kejenuhannya jauh melampaui 1. Nah, sehingga seringkali dipakai satu justifikasi. Dalam kenyataan, jalan tersebut adalah memiliki 4 lajur. Sehingga yang dipergunakan adalah ketentuan-ketentuan untuk jalan 4/2 UD. Nah, ini juga yang akhirnya membedakan ya, karena ada daerah abu-abu seperti ini. Ini yang akan membedakan hasil analisis kinerja ruas jalan dari satu orang dengan orang lainnya. Ini sama-sama menggunakan MKJI ya. Tetapi yang satu berpandangan bahwa ini adalah 2/2 UD. Yang satu berpandangan ini adalah 4/2 UD. Sehingga ini akan berbeda nanti hasil analisisnya. Sehingga untuk jalan 2/2 UD, kedua arah, jadi utara maupun selatan itulah yang merupakan satu jalur yang terdiri dari 2 lajur. Selanjutnya adalah jalan 4/2 UD. Jadi 4 lajur, 2 arah tak terbagi.
Saya kira kita sudah tahu semua ya, Anda sudah tahu semua yang mana dimaksud sebagai lajurnya. Jadi namanya 4 lajur, berarti yang arah misalnya ke selatan itu adalah juga 2 lajur, arah ke utara 2 lajur, sehingga total ada 4 lajur. Nah, kemudian yang jalurnya itu yang mana? Jadi jalurnya ini berdasarkan arahnya. Jadi arah yang ke selatan itu satu jalur, arah yang ke utara itu satu jalur. Lalu kita lihat contoh pada gambar. Yang kita lihat di sini adalah 4/2 UD. Di sini ada marka solid line ya. Ada marka solid line yang artinya bahwa kendaraan itu tidak boleh melintasi solid line. Jadi kendaraan yang dari arah utara ke arah selatan, mereka tidak boleh melintasi solid line. Demikian juga yang dari arah selatan ke arah utara. Apa sebenarnya konsekuensi ya? Jadi kita banyak melakukan pelanggaran ya. Katakan misalnya di sepanjang jalan Gatot Subroto. Itu adalah marka solid line. Jika ada marka solid line, kita tidak boleh memotong marka solid line ini. Namun dalam kenyataannya, di sepanjang jalan Gatot Subroto itu banyak dapat persimpangan tak bersinyal ya. Ada Gatsu 1, Gatsu 2, dan seterusnya. Juga terdapat banyak aktivitas di sisi jalan. Ketika kendaraan keluar masuk aktivitas itu sudah terjadi pemotongan solid line. Sehingga seolah tidak ada manfaatnya solid line ini. Nah, ini juga akhirnya menjadi suatu kendala ya, kendala di dalam penegakan aturan. Hingga pada beberapa lokasi kita lihat marka solid line itu karena sudah sering dilanggar, banyak dilanggar, akhirnya dipasang separator, pemisah. Jadi dengan menggunakan kanstin. Selanjutnya adalah jalan 4/2D. Jadi di sini dipisahkan apakah itu oleh separator ataukah oleh median jalan. Nah, jadi kalau kita lihat, ada juga permasalahan yang perlu Anda perhatikan di sini. Antara 4/2D dengan 4/2UD. 4/2UD, kalau dia markanya solid line, itu sebenarnya maknanya sama ya. Bila di sepanjang marka tengah tersebut dipasang separator atau median, mana kendaraan tidak mungkin untuk melintasi median maupun solid line. Sedangkan apabila 4/2UD itu marka tengahnya adalah garis putus-putus, sehingga kendaraan bisa melintasi garis putus-putus tersebut. Nah, pengertian lajur kemudian dengan jalurnya itu sama ya, antara 4/2D dengan 4/2UD. Kemudian ada jalan satu arah. Jadi ada jalan yang 2 lajur satu arah. Jadi seperti misalnya jalan di Ponegoro Utara ya, di Ponegoro bagian utara. Itu adalah jalan 2 lajur satu arah. Nah, kemudian di sini juga ada teori terkait dengan jumlah lajur.
di mana jumlah lajur itu bisa ditentukan juga berdasarkan lebar jalur efektif. Jadi apabila lebar jalur efektif antara 5 sampai 10,5 meter, itu dapat ditetapkan sebagai jalan dengan jumlah 2 lajur. Apabila antara 10,5 sampai 16 meter, itu bisa ditetapkan dengan jalan sebagai jalan 4 lajur. Prosedur perhitungan dalam MKJI tahun 1997 secara umum mirip dengan US HCM ya. Tahun 1985 yang direvisi pada tahun 1994. Jadi inilah yang menjadi acuan pada saat pengembangan MKJI di tahun 1997. Secara terinci, prosedur dan variabelnya itu tidak sama. Jadi antara MKJI dengan US HCM. Untuk variabel umum, nilai untuk kondisi Indonesia itu sangat berbeda ya dengan nilai-nilai yang ada di US HCM. Jadi bisa kita bayangkan ya pada saat sebelum MKJI keluar tahun 1997. Jadi saya ingat ketika saya waktu itu masih menjadi mahasiswa, yang kita pergunakan adalah US HCM ini. Kita tidak punya pedoman. Sehingga pada saat itu, jadi yang penting mengeluarkan kinerja jalan. Walaupun kondisi di Amerika jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia. Jadi daripada tidak ada evaluasi sama sekali. Sehingga pada tahun setelah 1997 itu banyak studi-studi ya, penelitian mahasiswa yang membandingkan antara analisis menggunakan MKJI dan US HCM. Selanjutnya adalah pengertian segmen jalan perkotaan atau semi perkotaan. Jadi ketika kita menganalisis kinerja satu ruas jalan, tentu terlebih dahulu kita harus menetapkan apakah segmen jalan yang akan kita kaji itu termasuk jalan perkotaan ataukah jalan luar kota. Jadi karena MKJI membedakan antara kinerja jalan perkotaan dan luar kota. Kemudian ini juga dipertegas ada kata segmennya. Sehingga jalan perkotaan ataupun nantinya jalan luar kota yang kita kaji kinerjanya adalah secara segmental. Karena setiap segmennya tentu akan memiliki karakteristik yang berbeda, ya, kecuali sepanjang jalan itu karakteristiknya sama, sehingga bisa kita tinjau sebagai satu segmen. Segmen jalan perkotaan, ciri-cirinya atau karakteristiknya mempunyai perkembangan secara permanen dan menerus sepanjang seluruh jalan, atau minimum pada satu sisi jalan. Jadi di kiri kanan jalannya sudah ada aktivitas tata guna lahan yang berkembang secara permanen. Berikutnya adalah jalan di dekat pusat perkotaan dengan penduduk lebih dari 100.000. Jadi 100.000 ini adalah kota kecil ya. Dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000, jalan di sekitarnya maupun jalan yang dekat pusat kota itu masuk ke dalam segmen jalan perkotaan. Selanjutnya adalah jumlah penduduk kurang dari 100.000. Jadi kalau satu kota jumlah penduduknya kurang dari 100.000, tapi samping jalannya berkembang secara permanen dan terus-menerus. Jadi jalan ini melintasi satu wilayah, tapi di kiri kanannya ini sudah berkembang tata guna lahan secara permanen. Sehingga itu bisa juga dimasukkan sebagai jalan perkotaan.
Selanjutnya ciri daripada, jalan perkotaan lainnya, yaitu karakteristik arus lalu lintas puncak pada pagi dan sore hari secara umum lebih tinggi. Jadi kenapa puncak pagi dan sore hari ini lebih tinggi? Karena adanya satu aktivitas komuter. Jadi, ciri pergerakan, di lalu lintas kota, puncak pagi tinggi, puncak siang kemudian setelah puncak pagi cenderung rendah, selanjutnya sore hari kembali tinggi. Secara umum juga terdapat perubahan komposisi lalu lintas, di mana komposisi kendaraan pribadi dan sepeda motor lebih tinggi. Persentase truk berat lebih rendah dalam arus lalu lintas. Jadi itu juga mencirikan jalan perkotaan, karena jalan perkotaan pada umumnya terdapat larangan untuk angkutan barang truk-truk besar masuk ke dalam kota. Nah, selanjutnya adalah segmen jalan luar kota. Tidak ada perkembangan yang menerus dan permanen di setiap sisi jalan. Jadi tidak memiliki hambatan sampingnya, ini masih rendah. Tidak ada tata guna lahan di kiri kanannya. Jarang dilengkapi dengan curb. Jadi jalan-jalan di luar kota biasanya belum terlalu memerlukan trotoar ya. Kemudian jarang juga dilengkapi dengan curb. Selanjutnya pengertian segmen jalan. Jadi tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita memecah satu ruas jalan menjadi segmen-segmen jalan. Sehingga ketika kita menganalisis kinerja ruas jalan bypass Ngurah Rai, jadi dari mulai simpang Topati sampai dengan simpang Nusa Dua, itu tentu memiliki segmen yang berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa menyebutkan bypass Ngurah Rai tingkat pelayanannya adalah D. Nah, D ini adalah segmen yang mana dari bypass Ngurah Rai? Segmen itu didefinisikan antara lain panjang jalan di antara dan tidak dipengaruhi oleh simpang bersinyal atau simpang tak bersinyal utama. Nah, ini sebenarnya juga merupakan poin penting yang perlu diperhatikan. Ketika ruas jalan itu ada di daerah perkotaan, di mana simpang bersinyal maupun tak bersinyalnya itu cukup banyak. Sehingga dalam jarak sekian meter itu sudah ada persimpangan berikutnya. Apa yang terjadi adalah kemacetan yang terjadi di ruas jalan itu diakibatkan oleh kemacetan yang terjadi di simpang. Sehingga sebenarnya yang pengertian segmen jalan itu adalah tidak dipengaruhi oleh simpang bersinyal. Namun demikian, seringkali dalam analisis kita dituntut ya untuk menganalisis kinerja ruas jalan perkotaan. Misalnya Kota Denpasar, kinerja ruas jalan bypass Ngurah Rai, Gatot Subroto, Cokro Aminoto, dan seterusnya. Di mana sebagian besar ruas jalan tersebut dipengaruhi oleh persimpangan. Sehingga pada saat kita menganalisis segmen jalan perkotaan diupayakan pada lokasi yang tidak dipengaruhi oleh kemacetan yang terjadi di persimpangan. Pengertian segmen selanjutnya adalah panjang jalan yang mempunyai karakteristik yang hampir sama di sepanjang jalan. Jadi lebarnya sama, kemudian juga pengaturan lalu lintasnya sama, tata guna lahannya sama, dan sebagainya. Sehingga bisa kita kaji sebagai ruas jalan yang memiliki karakteristik yang sama. Begitu lebarnya berbeda, jadi ruas jalan yang sama tetapi ada kemudian penyempitan, nah ini sudah memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya juga ada yang boleh on-street parking, ada yang tidak, nah ini berarti juga merupakan segmen yang berbeda. Segmen juga dipengaruhi pada titik di mana karakteristik jalan berubah secara berarti.
Jadi baik secara geometrik, jadi seperti tadi ya, lebarnya berbeda, arus lalu lintas atau aktivitas sampingnya yang berbeda. Jadi satu di depan pasar, yang satunya adalah misalnya daerah permukiman. Kemudian geometrik arus lintas aktivitas samping. Jadi ini akan mempengaruhi nanti hambatan samping jalan. Selanjutnya kecenderungan yang terjadi bahwa ruas-ruas jalan juga dipisahkan dari persimpangan sebagai batas segmennya. Jadi simpang 1 sampai 2 segmen 1, simpang 2 sampai 3 segmen 3. Kenapa kemudian persimpangan juga menjadi batas? Karena persimpangan itu akan mempengaruhi volume lalu lintas dari satu ruas jalan. Selanjutnya, perubahan yang kecil dalam geometrik itu tidak perlu dipersoalkan. Jadi misalnya beda lebar lajurnya kurang dari setengah meter. Jadi ini tidak terlalu signifikan. Sebagai catatan, prosedur MKJ ini hanya berlaku untuk segmen tanpa pengaruh simpang. Jadi di dalam MKJ itu dipertegas ya, bahwa perhitungan MKJI berlaku untuk segmen tanpa pengaruh simpang sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Pada jalan kota, di mana banyak persimpangan utama, kapasitas dan kinerja sistem jalan akan tergantung terutama pada persimpangan dan bagian jalinan, bukan pada segmen jalan di antara persimpangan. Sehingga kita perhatikan juga, apabila di suatu ruas jalan terjadi kemacetan, yang perlu kita evaluasi, apakah kemacetan itu memang terjadinya pada ruas jalan tersebut akibat hambatan samping, ataukah dia dipengaruhi oleh kemacetan di persimpangan. Jadi macet di ruasnya itu akibat macet di persimpangan. Jadi itu kita juga perlu perhatikan. Ukuran kota atau city size ya disingkat CS. Ukuran kota adalah jumlah penduduk yang berbeda dalam suatu lokasi studi. Jadi ini MKJI membedakan ukuran kota ini agak berbeda ya dari ketentuan tata ruang ya. Untuk di MKJI lebih kecil dari 0,1 itu kelas ukuran kotanya sangat kecil dan seterusnya. Lebih dari 3 juta jiwa itu sangat besar. Nah, apa sebenarnya implikasi dari ukuran kota ini? Jadi nanti kita akan bahas selanjutnya ada faktor penyesuaian ukuran kota, city size. Di mana faktor penyesuaian ukuran kota itu akan juga memperhitungkan perilaku dari pengemudi. Jadi diasumsikan bahwa semakin besar ukuran kota, perilaku pengemudinya itu akan berbeda dengan kota kecil. Perilaku pengemudinya lebih agresif. Sehingga nanti faktor penyesuaian ukuran kotanya berbeda. Jadi faktor penyesuaian ukuran kota itu mencerminkan perilaku daripada pengemudinya. Sehingga kalau kita menganalisis di Denpasar dengan ekstrimnya kota Bangli misalnya, yang membedakan terutama adalah nanti ukuran kotanya. Sehingga perilaku pengemudi di kota Bangli dengan di kota Denpasar itu akan berbeda. Selanjutnya hambatan samping. Banyaknya kegiatan samping jalan di Indonesia sering menimbulkan konflik dengan arus lalu lintas. Di antaranya menyebabkan kemacetan bahkan sampai terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi, kalau kemacetan itu diakibatkan oleh hambatan samping, sehingga ini bisa kita analisis sebagai
ruas jalan, bukan disebabkan oleh kemacetan di simpang. Hambatan samping berpengaruh pada kapasitas dan kinerja jalan. Di antaranya adalah aktivitas pejalan kaki, pemberhentian angkutan umum atau kendaraan lainnya, adanya kendaraan lambat, dan kendaraan keluar masuk dari lahan samping jalan. Nah, saya ingatkan, kendaraan lambat itu bukan maksudnya kendaraan yang berat lambat ya. Jadi saya sangat sayangkan sekali di luar dugaan, mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir maupun tesis ketika ditanya apa itu kendaraan lambat, jawabannya kendaraan yang bergerak lambat. Jadi ini adalah unmotorized vehicle ya, kendaraan tak bermotor. Hambatan samping disebabkan oleh 4 jenis kegiatan yang bobotnya berbeda-beda. Jadi ketika kita misalnya menganalisis manajemen lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diperlukan di suatu ruas jalan, maka kita akan melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi kapasitasnya, yang kedua dari sisi volume lalu lintasnya, karena rasionya adalah rasio V per C atau derajat kejenuhannya. Apa yang bisa kita lakukan? Pengendalian yang bisa kita lakukan dari sisi kapasitasnya. Jadi kapasitas dipengaruhi oleh hambatan samping. Hambatan samping dipengaruhi oleh pedestrian, kemudian kendaraan lambat atau tak bermotor, kendaraan masuk keluar dari lahan samping, kendaraan parkir, dan kendaraan yang berhenti dengan bobotnya seperti di bagian kolom kanan. Sehingga yang perlu kita ulangi dalam manajemen rekayasa lalu lintas, yang pertama adalah kendaraan parkir dan kendaraan berhenti, karena itu memiliki bobot yang terbesar. Selanjutnya adalah kendaraan masuk keluar dari ke lahan samping. Jadi itu memiliki bobot yang terbesar kedua, kemudian pedestrian, yang terakhir adalah kendaraan lambat atau bermotor. Nah, dari pedestrian dan seterusnya tadi, yang bisa kita hitung kemudian adalah jumlah berbobot kejadian per 200 meter per jam untuk dua sisi. Nah, jadi ketika Anda mengkaji hambatan samping, itu adalah sejarak 200 meter. Frekuensi kejadian terbobot menentukan kelas hambatan samping, jadi jumlah kejadiannya dikalikan bobotnya tadi ya. Kemudian didapatkan jumlah berbobot kejadian. Jadi misalnya kalau dia lebih kecil dari 100 masuk very low, dan seterusnya. Lebih besar dari 900 masuk very high. Nah, seringkali pada saat menganalisis kinerja jalan ataupun simpang, kalau untuk tidak keperluan detail, kita tidak misalnya tidak mengambil data jumlah berbobot kejadiannya, pedestrian, kendaraan berhenti, dan sebagainya. Sehingga bisa juga kita tetapkan berdasarkan tata guna lahannya. Jadi apabila ruas jalan itu berada di daerah industri dengan beberapa toko sisi jalan, dia bisa kita masukkan di dalam kode kelas hambatan samping, M. Nah, ini kadang-kadang agak berbeda ya. Agak berbeda hasilnya antara hasil perhitungan jumlah berbobot kejadian kita dengan kondisi khusus berdasarkan tata guna lahan. Selanjutnya adalah ekivalensi mobil penumpang, yaitu faktor yang menunjukkan pengaruh berbagai tipe kendaraan dibandingkan kendaraan ringan terhadap kecepatan kendaraan ringan dalam arus lalu lintas. Nah,
Ini memang kelihatan sederhana ya, jadi definisinya. Ini yang perlu kita cermati pelan-pelan ya. Apa sih yang pengaruh apa kemudian yang kita perhitungkan dalam ketika menentukan EMP? Ternyata adalah terhadap kecepatan kendaraan ringan dalam arus lalu lintas. Nah, bagaimana kemudian ketika kita menentukan besaran EMP-nya? Karena kecepatan akan mempengaruhi volume ya, sehingga pengaruh daripada EMP juga akan dipengaruhi oleh kecepatan. Sebentar kita akan lihat ya. Ini misalnya contohnya, nilai EMP untuk jalan perkotaan terbagi. Jadi misalnya 2 lajur bagi 2/2 UD. MKJI membedakan, ini berdasarkan arus lalu lintas total 2 arah dalam satuan kendaraan per jam, ya, bukan dalam satuan SMP per jam. Jadi kalau dia 0 sampai 1800 dengan lebih besar dari 1800, itu EMP-nya berbeda. EMP HV dan MC-nya itu berbeda. Kemudian jalan dengan lebar jalur lalu lintas lebih kecil dari 6 dan lebih besar dari 6, itu juga memiliki EMP yang berbeda. Nah, selanjutnya apa maknanya ini? Sehingga ini yang kita juga perlu perdalam ya, makna dari nilai EMP yang berbeda. Di arus lalu lintas, ini berdasarkan data MKJI ya, tentu sudah agak berbeda dengan kondisi sekarang. Arus lalu lintas lebih besar dari 1800, MPHV itu menjadi lebih kecil. EMPMC juga menjadi lebih kecil, dari 0,5 menjadi 0,35, dari 0,4 menjadi 0,25. Jadi pada kondisi arus lalu lintas yang lebih padat, maka kendaraan itu akan semakin berdekatan jaraknya. Jadi jarak sepeda motor ini makin berdekatan. Bisa Anda bayangkan ketika bergerak di satu kondisi lalu lintas yang di bawah 1800 kendaraan per jam, atau kondisi lalu lintas yang masih lengang. Jadi antar sepeda motor itu jaraknya berjauhan. Sehingga EMP-nya dia lebih besar. Ketika dia semakin rapat, EMP-nya semakin kecil. Nah, kapan yang menjadi batas? Jadi satu ruas jalan ya, berarti derajat kejenuhan antara kondisi puncak dengan kondisi di luar jam puncak itu akan berbeda ya. Namun tentu di dalam MKJI sudah disebutkan ketika kita menganalisis kinerja ruas jalan adalah untuk kondisi puncaknya dan mewakili kondisi maksimalnya. Nah, ini yang masih juga menjadi perdebatan sampai saat ini, berapa sebenarnya besaran EMP yang cocok untuk diterapkan. Nah, beberapa penelitian dari mahasiswa itu sudah mengkaji nilai EMP berdasarkan headway. Berdasarkan headway, beberapa penelitian mendapatkan bahwa nilai EMP sepeda motor itu berada di bawah 0,25. Bahkan ada yang menemukan nilai EMP-nya antara 0,1 sampai 0,2. Nah, ini tentu perlu dicermati lagi, sehingga ini juga menjadi satu penelitian yang menarik ya, bagi mahasiswa yang tertarik melakukan penelitian ini, untuk mengkaji nilai EMP sesuai dengan variasi dari arus lalu lintas yang lewat.
Jadi berapa idealnya, bagaimana perubahan nilai EMP, ketika perubahan arus lalu lintas itu, terjadi. Ada beberapa penelitian untuk EMP persimpangan. Jadi ini juga mungkin akan sedikit mengejutkan ya, karena pada persimpangan ada yang mendapatkan nilai EMP sepeda motor itu di atas 1. Nah, jadi, ini masih, sangat beragam ya hasil penelitiannya. Tentu ini merupakan, pada saat, kajian-kajian arus jenuh dari simpang bersinyal, dari beberapa studi, eee, itu justru mendapatkan berdasarkan perilaku pengguna sepeda motor, EMP-nya adalah lebih besar dari, 1. Nah, ini masih menjadi banyak, perdebatan sehingga perlu dilakukan masih kajian-kajian yang secara, mendalam lagi, sehingga nantinya, ketika MKJI ini disempurnakan, tentu diharapkan akan sudah mendapatkan nilai EMP yang lebih mendekati kondisi real di lapangan. Jadi jangan terlalu khawatir nantinya ketika mendapatkan derajat kejenuhan itu di atas 1 ya. Namun ini, kembali akhirnya berdasarkan persepsi ya. Orang yang berbeda sama-sama mengkaji menggunakan MKJI, bisa jadi mendapatkan nilai derajat kejenuhan yang beda di ruas jalan yang sama. Karena persepsinya yang berbeda seperti tadi. Persepsinya, yang berbeda, termasuk juga di dalam menerapkan nilai EMP-nya. Nah, pernah saya melihat hasil perbandingan yang ditunjukkan dari kajian kementerian ya, Kementerian Perhubungan, terhadap membandingkan antara derajat kejenuhan, kinerja ruas jalan di seluruh kota-kota seluruh Indonesia. Nah, ini pasti akan hasilnya bervariasi sesuai dengan, perkiraan awal saya dan benar ya, hasilnya bervariasi. Ada satu kota yang menampilkan EMP ruas jalannya, kok EMP ya, yang menampilkan derajat kejenuhan ruas jalannya di atas 1. Tapi jaringan jalan di Jakarta tidak ada yang derajat kejenuhannya melampaui 1. Bagaimana mungkin Jakarta yang kita sudah ketahui bersama dia sudah over capacity, ini derajat kejenuhannya bisa, masih di bawah 1. Nah, ini berarti ada justifikasi. Jadi ada yang beranggapan memang bahwa benar, secara teoritis tidak mungkin derajat kejenuhan itu lebih dari 1. Tetapi kalau kita menggunakan EMP MKJI, maka sangat memungkinkan terjadinya derajat kejenuhan itu nilainya akhirnya lebih dari 1. Nah, karena pergerakan lalu lintas sangat dipengaruhi oleh behavior perilaku pengguna, jadi berbeda dengan pergerakan aliran fluida, aliran air ya, yang bisa kita tetapkan ekivalensinya misalnya, karena itu karakteristiknya hampir sama untuk setiap butiran air yang mengalir. Tetapi pada ruas jalan itu pada setiap kendaraan yang bergerak itu memiliki karakteristik perilaku yang berbeda. Ini memang sangat sangat sulit ya. Ini merupakan menjadi tantangan. EMP untuk jalan perkotaan terbagi dan satu arah. Jadi kalau kita lihat di sini nilai EMP-nya jalan 4 lajur terbagi 1,2 dan 0,25. Nah, jadi ini masih sama ya dengan EMP jalan 2/2 UD terbagi 1,2, 0,25 untuk lebar jalur yang lebih dari 6. Ini sama juga ya untuk jalan 3 lajur satu arah, 6 lajur tak terbagi.
yang di atas 1.100 itu 1,2, 0,25. Berikutnya adalah tipe kendaraan. Jadi tipe kendaraan yang diperhitungkan, saya kira ini sudah diketahui bersama ya, ada heavy vehicle, biasanya yang rodanya lebih dari 4, termasuk bis, truk 2A, truk 3A, truk kombinasi. Jadi kalau ada truk engkel ya, yang jumlah rodanya 4, itu masih masuk ke dalam light vehicle, kendaraan ringan. Kemudian sepeda motor. Nah, ini yang menjadi permasalahan ya. Ini memang definisi MKJI seperti ini. Sepeda motor atau motorcycle, kendaraan bermotor beroda 2 atau 3. Termasuk sepeda motor dengan kendaraan beroda 3 sesuai sistem klasifikasi Bina Marga. Padahal kalau kita lihat dari penggunaan ruangnya untuk sepeda motor yang beroda 3, itu sudah masuk dalam kategori kendaraan ringan. Kemudian kendaraan bermotor termasuk sepeda, becak, kereta kuda, kereta dorong sesuai sistem klasifikasi Bina Marga ini tidak diperhitungkan di dalam volume lalu lintas, tetapi diperhitungkan dalam hambatan samping. Hanya perhitungan dari volume lintas, jadi kita tinggal mengalihkan EMP volume lintas dengan EMP dari masing-masing jenis kendaraan. Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung arus atau volume lintas yang ideal. Jadi di sini ada kata ideal ya. Yang ideal ini maksudnya yang bagaimana? Ketika kita melihat kondisi ideal ini adalah kondisi jalan yang menghasilkan. Jadi kalau kita menghitung kapasitas jalan, di mana semua faktor penyesuaiannya itu adalah satu. Jadi itu adalah kondisi ideal yang dijadikan acuan. Ketika dia berubah dari kondisi ideal, bisa jadi dia lebih rendah atau lebih tinggi, maka faktor penyesuaiannya akan lebih dari 1 atau kurang dari 1. Jadi dinyatakan dalam jumlah kendaraan yang melewati potongan jalan tertentu dalam 1 jam kendaraan per jam. Nah, kita sudah mempelajari pada saat mempelajari hubungan antara volume, kecepatan, dan kepadatan. Jadi pada saat hubungan antara volume dan kecepatan, di bagian ujung kanannya itu adalah merupakan kapasitasnya, di mana derajat kejenuhan itu adalah 1. Ketika kemudian kita tarik garis dari kondisi kapasitas atau kondisi derajat kejenuhan 1, jadi sebentar kita lihat gambarnya ya. Kita tarik garis ke kiri, maka kecepatannya adalah optimum. Artinya apa? Jadi kita samakan persepsi, bukan berarti derajat kejenuhan 1 itu kondisi macet. Derajat kejenuhan 1 itu adalah pada kondisi kecepatan yang optimum. Kemacetan itu mulai terjadi ketika kepadatan semakin meningkat. Sampai akhirnya jalan itu macet total. Selanjutnya, atau dengan mempertimbangkan berbagai jenis kendaraan yang melalui satu jalan digunakan satuan mobil penumpang sebagai satuan kendaraan dalam perhitungan kapasitas. Nah, ini juga masih menjadi satu perdebatan ya, yang mana seharusnya dijadikan sebagai acuan. Apakah kendaraan penumpang ataukah sepeda motor? Karena komposisi sepeda motor itu jauh lebih besar, yaitu 70-an%. Apakah kemudian
sebaiknya kendaraan ringan yang dikonversikan ke dalam satuan sepeda motor, jadi kendaraan berat dikonversikan ke dalam satuan sepeda motor. Jadi itu juga sudah ada beberapa penelitian mengkaji hal tersebut. Jadi masih banyak ini yang bisa dikaji. Kinerja ruas jalan saja ya, mulai dari EMP-nya, kemudian mulai dari sistem konversinya, mana yang dipakai sebagai acuan, apakah satuan mobil penumpang ataukah satuan sepeda motor dijadikan sebagai satuan. Kalau kita lihat di negara barat ya, mereka menggunakan PCU, Passenger Car Unit, kita menggunakan satuan mobil penumpang sama, tapi berbeda dengan di negara barat, memang komposisi kendaraan ringannya lebih besar ya. Sehingga mereka menggunakan PCU itu tidak terlalu masalah. Sehingga kita dengan komposisi sepeda motor yang besar, kita ketika menggunakan PCU juga, atau satuan mobil penumpang, nah itu mulai bermasalah penentuan EMP-nya. Kapasitas dasar adalah jumlah kendaraan atau orang maksimum yang dapat melintasi suatu penumpang jalan tertentu selama 1 jam pada kondisi lalu lintas yang ideal. Jadi pengertian ideal tadi sudah seperti tadi. Jika kondisi sesungguhnya sama dengan kasus ideal, maka semua faktor penyesuaiannya menjadi satu. Jika melebihi kondisi ideal, faktor penyesuaian akan lebih dari satu. Jika kurang dari kondisi ideal, maka faktor penyesuaiannya kurang dari satu. Jadi misalnya lebar jalan ya, kondisi ideal itu lebar lajur 3,5 meter. Ketika lebih dari 3,5 meter, maka FCW-nya, faktor penyesuaian lebar jalur juga lebih dari 1. Jika kurang dari 3,5 meter lebar lajurnya, maka FCW-nya juga kurang dari 1. Jadi ini juga kapasitas dasar, ini juga masih menjadi perdebatan. Berapa sebenarnya kapasitas dasar dari satu ruas jalan? Apakah benar jalan 4 lajur, 4/2D, jalan satu arah, lajurnya itu 1650. Kemudian jalan 4 lajur bagi 4/2 UD. Per lajurnya itu adalah 1500. Sebenarnya untuk jalan 2 lajur terbagi, kedua arah, kapasitas dasarnya itu adalah 2900. Jadi ini masih banyak kondisi average ya, kondisi rata-rata untuk ruas jalan seluruh Indonesia untuk kondisi tahun 1990-an, angka-angka ini. Nah, angka ini masih kita pergunakan. Tentu perlu dilakukan penelitian apakah angka ini masih seperti ini. Kapasitas nyata diartikan sebagai arus maksimum melalui suatu titik di jalan. Jadi selalu ya definisinya melewati suatu titik di jalan. Karena seperti yang sudah kita bahas, jadi ketika satu kendaraan melewati satu titik, maka itu merupakan menjadi volume lalu lintas yang melewati satu titik. Jadi jumlah kendaraan per jam. Ketika tidak ada kendaraan yang melewati titik, volume lintasnya adalah 0. Padahal jumlah kendaraan di jalan itu sangat padat, sangat banyak. Jadi dalam kondisi macet ya. Sehingga kita bedakan antara kondisi tidak macet dengan kondisi mendekati macet berdasarkan definisi melewati satu titik di jalan. Untuk jalan 2 lajur 2 arah, kapasitas ditentukan untuk arus 2 arah, yaitu kombinasi 2 arah. Tapi untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan arah dan kapasitas ditentukan per lajurnya. Nah, kalau jalan itu 4/2D atau 4/2 UD. Jadi tadi sudah ditentukan ya kapasitas per lajurnya 1650.
Nah, ini seringkali yang kita analisis adalah kemudian digabungkan. Jadi 2 lajur digabungkan, kemudian dianalisis dengan kapasitasnya dasarnya 1.650 kali 2. Jadi kalau dia 4 lajur, 1.650 kali 4. Nah, ini tergantung pada keperluan ya. Pada keperluan analisis, seringkali keperluan analisis itu adalah untuk mengevaluasi efektivitas lajur lalu lintas. Sehingga yang diperlukan adalah analisis kapasitas per lajurnya. Bagaimana pemanfaatan antara lajur tengah dengan lajur tepi? Apakah ada kecenderungan lajur tengahnya yang dimanfaatkan lebih optimal daripada lajur tepinya? Sehingga salah satu upaya meningkatkan kapasitas dari satu jalur jalan yang terdiri dari 2 lajur adalah mengoptimalkan pemakaian daripada kedua lajurnya tersebut. Jadi misalnya lajur tepi tidak terlalu bermanfaat secara optimal. Nah, maka tentu akibat misalnya hambatan samping, banyak kendaraan lambat, dan sebagainya. Ataukah justru lajur tengahnya tidak berfungsi secara optimal. Misalnya kendaraan-kendaraan berat, truk-truk besar, yang jalannya lambat itu menggunakan lajur tengah. Sehingga ini akan menyebabkan penurun efektivitas dari kinerja lajur tengahnya. Sehingga itu juga antara lain pentingnya untuk mengkaji pelajurnya. Nilai kapasitas ini datangnya dari mana ya? Kapasitas dasar dari MKJI adalah dari pengamatan, pengumpulan data lapangan selama memungkinkan. Idealnya kita menentukan kapasitas dasar dari satu ruas jalan yang lebarnya sama, yang karakteristiknya sama, adalah mengumpulkan ruas-ruas jalan di seluruh Indonesia dengan karakteristik yang sama tersebut yang sudah mencapai kondisi maksimumnya. Bahkan sudah mulai melewati kondisi maksimum, kepadatannya semakin tinggi, mulai menuju ke arah kemacetan. Jadi kemacetan ini karena ruasnya, bukan karena simpangnya. Sehingga banyak kajian-kajian ya yang mengaitkan antara volume lalu lintas dan kecepatan, mencoba mencari kemudian berdasarkan hubungan statistik antara kecepatan dan volume lalu lintas untuk mencari kondisi maksimumnya. Tidak mendapatkan hasil. Tidak mendapatkan hasil itu karena apa? Jadi karena kondisi titik maksimumnya itu belum dicapai. Sehingga apa yang terjadi adalah hubungannya kelihatannya linier. Jadi bukan berbentuk hiperbola. Selanjutnya kapasitas. Jadi ini adalah kapasitas sesungguhnya. Jadi adalah kapasitas dasar dikalikan faktor penyesuaian. Faktor penyesuaian lebar jalan, pemisahan arah, hambatan samping, dan bahu jalan, ukuran kotak. Saya kira saya tidak uraikan secara detail. Jadi ini FSP, saya kira semua sudah tahu ya. Ini adalah pembagian pemisahan arah ya, antara 50-50, 60-40, 70-30, dan seterusnya. Faktor penyesuaian hambatan samping kita juga sudah bahas tadi ya, berdasarkan jumlah berbobot kejadiannya. Jadi ini adalah untuk faktor penyesuaian hambatan samping berdasarkan lebar bahu jalannya. Saya kira ini tidak saya uraikan dengan detail ya. Hambatan samping sangat rendah, rendah, sedang, tinggi
ini diperoleh dari jumlah berbobot kejadian tadi, ataukah berdasarkan karakteristik dari tata guna lahannya seperti daerah pertukuan, daerah residensial, industri, dan sebagainya. Kemudian apabila daerah jalan perkotaan di mana tidak ada bahu jalan lagi, itu bisa menggunakan berdasarkan jarak kerap ke penghalang. Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas (FCW) ini kita lihat tadi ya sudah seperti yang kita bahas untuk kondisi ideal itu pada lebar 3,5 meter ya. Maka mendapatkan FCW-nya 1. Lebih dari 3,5 meter maka lebih dari 1 dan seterusnya. Nah, apa yang kemudian kita lakukan ketika lebar lajurnya misalnya untuk jalan 4 lajur terbagi itu adalah 3,6 misalnya, 3,65 misalnya. Jadi kita bisa lakukan interpolasi dari nilai-nilai ini. Ini adalah faktor penyesuaian ukuran kota. Tadi juga kita sudah bahas bahwa kondisi ideal, jadi kondisi ideal itu adalah pada FCCS-nya sama dengan 1. Jadi ketika melebihi 3 juta jumlah penduduknya, maka faktor penyesuaiannya lebih dari 1, kurang adalah kurang dari 1. Ukuran kinerja. Kinerja ruas jalan nanti juga agak diperhatikan ya. Jangan sampai nanti ketika kita menyebutkan, ditanyakan apa itu kinerja ruas jalan, kita sebutkan adalah volume, kapasitas. Jadi kinerja ruas jalan itu yang pertama adalah derajat kejenuhan. Jadi dalam derajat kejenuhan di sana sudah ada volume dan kapasitas. Ya, di rasio antara volume lalu lintas dengan kapasitas. Kemudian yang kedua adalah kecepatan. Jadi kecepatan yang dipergunakan adalah kecepatan rata-rata ruang. Nah, ini adalah kecepatan sebagai fungsi dari derajat kejenuhan untuk jalan 2/2 UD. Nah, jadi kapan grafik ini dipergunakan? Ketika kita memprediksi misalnya kondisi derajat kejenuhan di satu ruas jalan untuk di masa yang akan datang. Maka kita bisa perkirakan kecepatannya berdasarkan kondisi derajat kejenuhannya. Kecepatan sebagai fungsi derajat kejenuhan untuk jalan banyak jalur dan jalan satu arah, jadi sama seperti tadi. Kemudian kecepatan arus bebas ya didefinisikan sebagai kecepatan pada saat tingkatan arus 0. Kecepatan atau sesuai dengan kecepatan yang akan dipilih pengemudi seandainya mengendari kendaraan bermotor tanpa halangan kendaraan bermotor lainnya di jalan. Nah, jadi pada saat tidak ada kendaraan lain di jalan ya, tidak ada rintangan, itulah merupakan kecepatan arus bebas. Jadi ini saya kira tidak saya uraikan secara detail ya. Ini ada FV0, FVW, FVSF, kemudian FVVCS. Nah, ini adalah faktor-faktor penyesuaiannya. Faktor penyesuaian kecepatan arus bebas, saya kira ini nanti tinggal melihat grafik ini saja, tapi tidak perlu saya uraikan secara detail lagi ini. Nah, tingkat pelayanan. Nah, di dalam MKJI itu tidak mengenal atau tidak ada menyebutkan tingkat pelayanan atau level of service. Tingkat pelayanan ini ada pada USHCM ya. Jadi manual kapasitas jalannya Amerika. Jadi manual kapasitas jalan lainnya juga ada pengertian istilah tingkat pelayanan. Jadi MKJI
tingkat pelayanan jalan ditentukan dalam satu skala interval dari 6 tingkatan, dari huruf A sampai dengan huruf F. Namun di dalam peraturan menteri ya, itu ada menyebutkan tingkat pelayanan yang diukur berdasarkan derajat kejenuhan. Nah, ini juga masih belum pas. Jadi belum cocok tingkat pelayanan itu diukur berdasarkan derajat kejenuhan atau berdasarkan kecepatan. Nanti Anda bisa browsing, kalau nggak salah itu juga sudah saya tampilkan di OASE ya, di mana tingkat pelayanan berdasarkan peraturan menteri itu juga berdasarkan kecepatan. Untuk tingkat pelayanan A misalnya dengan kecepatan 80 km per jam. Jadi ini terlalu tinggi ya. Sehingga hampir tidak ada jalan yang dengan tingkat pelayanan A ya di Kota Denpasar, termasuk jalan tol ya. Bahkan jalan tol itu kalau kita kaji kecepatan rata-ratanya itu sekitar antara 40-50 km per jam. Jadi kalau kita berdasarkan kecepatan dari kementerian, ini tidak ada. Bahkan jalan tol sendiri juga belum pada tingkat pelayanan A. Tingkat pelayanan jalan tidak hanya dapat dilihat dari rasio derajat kejenuhan, namun juga tergantung dari besarnya kecepatan operasi suatu ruas jalan. Jadi ini penentuan tingkat pelayanan jalan adalah berdasarkan rasio volume kapasitas dan kecepatan operasional. Sehingga kita tentukan tingkat pelayanan A, B, C, D. Yang mana menjadi batas garis antara A dengan B dengan C, C dengan D dengan E dengan F. Yang mana menjadi batas adalah nilai derajat kejenuhannya ini. 0 sampai 0,19. Jadi ini adalah batas A dari derajat kejenuhan sampai 0,19. Selanjutnya adalah dari 0,2 sampai 0,44. Ini masih agak salah ya, keliru tandanya. Itu adalah tingkat pelayanan B, seterusnya. Jadi garis kanannya ini bisa kita menggunakan berdasarkan derajat kejenuhan. Selanjutnya yang mempengaruhi derajat kejenuhan itu juga adalah kecepatannya. Jadi satu ruas jalan dengan rasio volume per kapasitas itu misalnya 0,5. Jadi kalau kita melihat rasio volume kapasitas 0,5, posisinya kira-kira di sini. Kalau kita lihat ini 0,5 di tingkat pelayanan C. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah suatu ruas jalan yang derajat jenuhannya 0,5 itu sudah pasti tingkat pelayanannya C? Atau kita kembali agak ke depan di sini. Apakah suatu ruas jalan yang derajat jenuhannya 0,4 itu tingkat pelayanannya pasti B? Jadi kalau kita garis 0,4 di sini, jadi dari B ke atas itu, ini bisa kena B, bisa kena C, bisa kena D, bisa kena E, bisa kena F. Jadi satu ruas jalan yang derajat jenuhannya 0,4 belum tentu B. Bisa jadi dia posisinya di C, bisa jadi di D, bisa jadi di E, bisa jadi di F. Yang menentukan apa? Adalah sumbu Y-nya ini, kecepatan operasionalnya. Jika kecepatan operasionalnya kurang dari optimal, maka ruas jalan tersebut adalah masuk kategori tingkat pelayanan F. Artinya di ruas jalan itu sudah mulai terjadi kepadatan yang tinggi, mulai mengarah ke kemacetan. Jadi saya kira demikian ya untuk materi kuliah hari ini. Ya sebelum mata kuliah kuliah hari ini kita akhiri sebentar, stop.